Kisah horor di apartemen. Aku diganggu tiap malam. Namaku Andra Sudibjo. Ini adalah kisah horor yang pernah aku alami saat baru pindah ke Jakarta. Saat itu aku baru pindah dari Surabaya ke Jakarta. Setelah mencari-cari tempat tinggal yang cocok, akhirnya aku memutuskan untuk menyewa apartemen yang lokasinya tidak jauh dari kantor baruku. Kamar apartemen yang aku tinggali memang tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk aku seorang diri. Spot yang paling aku sukai ialah balkon yang bisa digunakan sebagai tempat santai saat pagi atau sore hari. Balkon ini tidak terlalu besar juga, tetapi masih nyaman untuk menjadi tempat ngopi sambil merokok. 1 minggu tinggal di tempat itu, semua berjalan lancar tanpa masalah, hingga akhirnya ketenangan tersebut berhenti pada suatu malam. Saat itu aku sudah bersiap untuk tidur. Sekitar pukul 11 malam, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu yang menuju balkon kamarku. Aku terdiam dan memfokuskan telinga ke arah tersebut untuk memastikan apakah benar ada suatu ketukan. Namun suasana berlanjut hening. Mungkin hanya pikirku. Aku pun langsung tidur tanpa ada pikiran apapun. Malam berikutnya, aku kembali mendengar suara ketukan tersebut. Ketukannya sama, terdengar 3 kali, kemudian hening. Suara ketukan itu selalu muncul selama beberapa hari setelahnya pada tengah malam dan pasti selalu 3 kali ketukan. Puncaknya ialah pada hari ke-7. Alih-alih keheningan setelah 3 ketukan di pintu, kali ini justru terdengar suara perempuan. "Tolong," ucapnya lirih. Bulu kuduku langsung merinding mendengar suara tersebut. Malam itu aku sama sekali tidak bisa terlelap. Merasa penasaran, keesokan harinya aku mencoba bertanya ke penjaga apartemen yang selalu aku temui tiap pagi hari. "Pak, apartemen ini emang horor ya?" tanyaku kepadanya. "Kenapa, Pak? Ada yang gangguin malam-malam ya?" "Cewek," balasnya. "Iya, Pak, ngetok-ngetok pintu, minta tolong," ucapku. "Arwah perempuan yang loncat dari kamarnya itu, Pak. Diemin aja, nanti juga hilang sendiri," jelasnya. Saking terkejutnya, aku hanya bisa mengangguk dan melanjutkan perjalanan untuk pergi ke kantor. Ternyata beberapa waktu sebelum aku menempati apartemen tersebut, seorang perempuan yang tinggal 3 lantai di atasku jatuh dari balkon karena didorong mantan suaminya. Beberapa penghuni apartemen juga kerap mendengar suara ketukan dan meminta tolong dari pintu balkonnya. Untungnya setelah itu aku sudah tidak lagi mendengar suara ketukan di pintu ataupun suara perempuan yang ada pada malam hari. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk tetap tinggal di tempat tersebut hingga akhirnya harus pindah karena aku ditugaskan ke kota lain. Semoga arwah perempuan tersebut bisa tenang di alam sana. Amin.